Yohanes 17 nomor 3. Di situ kan dikatakan bahwasanya Yesus adalah jelas statusnya, dia adalah seorang utusan gitu kan. Dan hanya satu Tuhan yang wajib disembah, yakni Bapaknya. Lagi-lagi ayat yang begitu jelas, tidak ambigu, dibuat belur sama teman-teman Oten. Ini yang membuat saya ini tidak dibaptis-baptis sampai sekarang ini. Terus yang kedua, ada ayat-ayat yang samar atau ayat-ayat yang blur justru malah dipertegas sama teman-teman Oten gitu loh. Kita ambil contoh misalkan ayat yang blur yang dipertegas ya. Yohanes 1 nomor 1. Ini sampai hafal pula aku baca pendeta lah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini ayat-ayat ini kan ayat masih samar atau blur ya. Tetapi saya di eksegesis atau diinterpretasi sama teman-teman polemik kritis sebelah, wah itu Yesus yang berinkarnasi jadi Tuhan katanya. Nah ini kan salah satu jawaban-jawaban yang membuat saya ini gagal terus dibaptis gitu loh. Itu Bapak Kepos ya. Naiklah Bapak Kepos. Ayo saya jabat dulu sampai ada nih. Ayo naiklah. Ngomong saya lagi nganggur, ada kerjaan ini. Kalau besok Bapak Kepos nggak ada peluang lagi atau nggak ada kesempatan lagi untuk gitu loh. Sekarang lah saya kan. Kalau Bapak Kepos ini betul-betul seorang evangelis yang diperhitungkan lah tadi gitu. Wah ini Bapak Kepos ini sudah hadir ini. Ini salah satu sahabat saya dulu di YouTube ya, yang hampir saya syahadatkan. Tetapi sampai detik ini beliau ini belum bisa menerima kebenaran Islam. Ya selamat siang menjelang sore Bapak Kepos. Selamat siang. Saya masih ada kerjaan sebenarnya ini. Nanti masih ada kerjaan. Tapi nggak apa-apa lah. Apa sebentar. Tapi rugi sekali saya pendengarnya masih sedikit ini. Masa cuma satu orang yang saya syahadatkan? Siapa itu? Masa cuma Pak Aditya aja? Yang lain lah. Tunggu penonton banyak lah. Baru saya masuk. Justru dengan adanya Pak Kepos di sini itu peluang penonton atau viewer itu akan bertambah itu ada gitu loh. Karena memang Pak Kepos ini salah satu narasumber yang memiliki daya tarik juga untuk penonton gitu kan, seperti itu. Nah kalau saya disuruh monolog, Pak Kepos tidak naik, saya bahas kitabnya Pak Kepos, nanti teman-teman Kristen nanti pada nangis kalau saya bahas, soalnya saya ini kan ahli Bible gitu loh. Oh iya. Iya. Aduh. Iya tapi nggak mungkin lah sepintar-pintarnya orang Muslim membahas Alkitab, tidak mungkin lebih pintar daripada orang Israel. Buktinya orang Israel saja belum bisa menerima Yesus. Iya kan? Gitu ya? Iya. Jadi menurut Pak Kepos orang Israel itu lebih pintar daripada orang Islam gitu ya? Ya udah jelas lah. Kan hasil survei membuktikan itu. Dari mana Pak Kepos menganalisanya bahwasanya umat Islam dengan umat Israel ini lebih pintar Bani Israel ini dari mana Pak Kepos menganalisanya gitu loh? Ya, soalnya setahu saya, ya silakan. Kita bukan dari dari ajaran agama lah, dari segi ilmu yang lain lah dulu, ilmiah lah. Artinya hasil survei IQ itu kan simpanse itu kan IQ rata-rata orang Indonesia di bawah IQ rata-ratanya simpanse. Gimana? Ya. Tapi lembaga yang mengadakan survei itu kan masih diragukan objektivitasnya gitu loh. Kenapa? Ya mereka yang mengadakan survei justru mereka pula yang menempatkan dirinya IQ-nya di atas gitu loh. Ini masih diragukan. Sama halnya ketika ada survei gitu kan, negara terkaya dan bahagia di dunia ini itu 7 negara itu terdaftar ya.
Semuanya itu dari benua Eropa. Nah, yang mengadakan survei ya negara-negara di kawasan Eropa sana. Ini kan objektif ini dilakukan. Ya sama halnya tadi dengan IQ tadi kan gitu. Kecuali yang apa namanya yang mensurvei itu betul-betul objektif ya itu mungkin bisa gitu lah. Seperti itu. Iya. Tapi Ya, dilakukan. ada yang terakhir Iya, nah. yang perolehan hadiah Nobel itu. Ya kan orang Islam itu yang ngomong itu di VT itu. Orang Islam sendiri. Siapa itu? Lupa saya namanya. Nelson Mandela itu ya? Ya, artinya negara apa? Yang agama-agama yang paling banyak memperoleh apa hadiah Nobel. Ya. Yang pertama Kristen, tapi dari segi persentase Yahudi, persentase dibandingkan penduduknya Yahudi yang apa? Orang Israel yang nomor 1, agama Yahudi lah, agama Yahudi. Yang nomor 2 baru Kristen. Ya orang Islam malah paling rendah, gitu. Ini orang Islam sendiri yang bikin VT di apa? Cuma saya tidak simpan videonya, VT-nya. Ini apa? Ya pukulan bagi kami, ya gitu di kesimpulannya dia. Akan kita ingat dulu apa waktu filmnya Sidul anak sekolahan kan? Oh iya. Di televisi. Karno itu ya. Iya. Dia pandai mengaji, dia pandai ya itu artinya itu aja kerjaannya. Tapi tidak pernah diselidiki kitabnya gitu loh. Tidak pernah benar atau tidaknya. Apa kata Ustadz diterima. Gitu. Ya gini, itu sih nggak benar juga. Jadi gini, anggap aja apa yang disampaikan oleh Pak Makipos ini benar gitu kan? Ya. Bahwasanya IQ tertinggi itu rata-rata dimiliki oleh orang Yahudi lah ya, sama orang-orang yang tinggal di benua Eropa sana. Cuman yang jadi pertanyaan tuh gini, orang pintar, orang cerdas itu banyak, betul itu. Cuman ini yang minusnya di sini. Orang pintar, cerdas, tapi jarang yang jujur. Di sini permasalahannya gitu loh. Kalau di Islam itu orang pintar tapi jujur itu yang diutamakan gitu loh. Apalah arti sebuah kepintaran, apalah arti sebuah kecerdasan, tetapi tidak jujur kan gitu. Ya contohnya misalkan, dia cerdas, dia pintar korupsi. Itu buat apa juga kan gitu. Ya sama halnya dengan Bani Israel atau umat Israel yang Pak Makipos maksud tadi gitu kan. Oke, anggaplah benar gitu ya, klaim-klaim seperti itu. Tapi kan lihatlah apa yang terjadi sekarang gitu kan. Mereka itu pintar apa istilahnya melenyapkan, saya gunakan bahasa di TikTok ini ya, genosida di Palestina segala macam gitu kan. Itu pintar membuat kerusakan di muka bumi kan gitu. Nah itu tidak mendatangkan kebaikan apapun untuk manusia. Bahkan saking pintarnya mereka ya, sampai keluarganya itu dituhankan oleh teman-teman kita yang sebelah gitu kan. Karena memang faktanya suka tidak suka Yesus ini kan warga negara Yahudi juga kan, betul ya, Mas ya? Iya, datang menjadi orang Yahudi. Iya, nah Tuhannya Pak Makipos orang Yahudi kan, saking hebatnya mereka gitu loh. Oh, memang dari sorga datang menjadi manusia, masuk di dalam silsilahnya Daud kan gitu. Ya. Ya Dan kan, Daud kan sudah ditetapkan seperti itu. Ya itu kan keturunan dari Ishak kan disebut Yahudi kan, Daud gitu kan. Iya. Nah termasuk itu kan nenek moyangnya Yesus kan, betul ya. Iya. Salah nggak kalau saya mengatakan Tuhannya Bang Makipos itu warga negara Yahudi, itu salah nggak kira-kira? Iya, ketika menjadi manusia, dia masuk di dalam silsilahnya Raja Daud gitu loh. Gitu. Ya. Giliran jadi Tuhan nggak masuk gitu ya? Oh enggak. Disitulah yang apa? Walaupun bolak-balik diberitahukan kepada polemikus seperti Muslim ini, terutama yang sudah terkenal itu seperti Juma, seperti apa, bolak-balik dia apapun pasti tidak diterima, dijelaskan pasti tidak diterima. Karena mungkin saja seperti karena dia ustadz ya,
Dia harus membela umatnya supaya jangan tersesat. Ya, dianggap tersesat gitu loh. Ya. Walaupun tadinya sebenarnya kalau diselidiki ajarannya sudah sesat, gitu. Karena yang karena begini, ya bisa dikatakan kan ustadz-ustadz itu kan tidak jujur selama ini sebelum zaman internet ini. Kan zaman internet ini baru terbongkar semua. Misalnya yang dipersembahkan itu Ishak. Tahu dijadikan Ismail, percaya saja karena tidak pernah diselidiki. Artinya gitu. Jadi baca-baca Al-Quran itu hanya untuk nyanyian, tidak pernah diselidiki apa artinya gitu. Selama ini loh, sebelum zaman internet ini. Dan banyak lagi sunat itu merupakan wajib, padahal ya ditanya aturannya nggak tahu seperti apa begitu. Gini sebenarnya gini. Ketika berbicara Ishak dan Ismail gitu kan, siapa yang dikorbankan? Sebenarnya di kitab Pak Makimbo juga itu bisa kita telusuri gitu loh kan. Yang dipersembahkan di situ kan anak tunggal gitu kan, anak sematawayang. Nah sekarang muncul pertanyaan, yang lebih lahir duluan ini Ismail apa Ishak kan gitu kan, seperti itu. Enggak, nah, tapi kan ayatnya jelas di Kejadian 17 udah jelas itu kan. Abraham kan menawar dulu, apakah ini tidak boleh karena Ishak belum lahir. Waktu itu apakah ini Ismail ini, seandainya Ismail ini diizinkan tinggal bersama saya gitu ya, itu kan itulah gumamnya dia ngomong dalam hati. Langsung Tuhan menjawab, bukan, yang dari Sarah itulah yang akan menjadi anakmu. Ya seperti itu. Dijawab Tuhan langsung. Artinya secara lahiriah, jasmania, itu jelas Ismail itu anaknya Abraham. Ya, tetapi secara rohani Tuhan, ya itu artinya keputusan Tuhan. Bukan itu, karena sudah dijanjikan 25 tahun sebelum lahir. Itu sebelum lahir, ya itu yang dari Tuhan yang akan diberikan kepada seorang ibu yang sudah mandul dan mati haid. Artinya yang tidak ada kemungkinan lagi, sudah mandul, artinya tidak ada benih sel telurnya, dan mati haid, sudah tidak datang bulan lagi, artinya sudah lewat usianya. Seperti itu. Tapi Tuhan membuat lahir juga karena sudah dijanjikan 25 tahun sebelum dia lahir. Seperti itu. Tahu-tahu karena kekhawatirannya Sarah, disuruhlah mengawini Hagar. Kan seperti itu jalan ceritanya. Dan lahirlah Ismail. Dan Tuhan tidak mau caramu itu. Gitu. Harus cara saya. Kira-kira begitulah keputusannya Tuhan. Oke, baik. Oke lah, bahwasanya tertulis di kitab Anda itu yang akan dijadikan korban itu anak perjanjian lah. Adalah Ishak gitu kan? Ya. Anggaplah itu benar. Ya. Tetapi pada faktanya ke depan ini kan malah kedua-duanya tidak ada yang menjadi yang dikorbankan gitu loh. Malah yang dikorbankan tuh bukan mereka kan, tetapi justru yang dikorbankan tuh malah ya semacam gibas atau domba lah ya, seperti itu. Nah ini juga kalau dipikir-pikir ya meleset juga janjinya Tuhan dong. Katanya Ishak ini ada perjanjian yang akan dikorbankan, tetapi di garis sendiri kok malah yang dikorbankan itu ya hewan gitu loh. Nah ini salah satu menjadi pertanyaan besar juga kan gitu. Iya, tapi kan begini. Tuhan ini di mana? Iya, tapi kan itu kan bukan yang pokok dikorbankan itu, bukan yang pokok. Dan itu kan dalam rangka menguji imannya Abraham. Artinya Abraham itu dan Ishak itu sendiri harus patuh, kan begitu. Harus patuh kepada Tuhan, Kan sudah dipertanyakan. Dan yang membawa kayu bakarnya itu kan Ishak sendiri. Dan di mana dombanya katanya yang mau diapa? Ya Tuhan menyediakan, kata Abraham, dan percaya.
Dan setelah setelah action, Ishak tidak menolak, kan begitu. Artinya ada dua misi Tuhan di sini di dalam hal meminta anaknya itu untuk dikorbankan. Yang pertama menguji imannya Abraham, itu kan. Dan ternyata berhasil. Yang satu. Misi kedua menubuatkan, kan begitu, menubuatkan gambaran atau menggambarkan atau memproyeksikanlah, artinya Yesus yang akan dikorbankan oleh Bapaknya. Itu. Ya, baik. Tadi menarik ya. Anda tadi kan sempat mengambil Hebrew lah, kalau istilah itu mengambil pelajaran dari kisah Abraham dengan Ishak lah. Anggaplah Ishak yang dikorbankan gitu kan. Iya. Di situ Pak Makipos mengatakan bagaimana di situ ketaatan seorang ayah kepada sang pencipta gitu kan. Ya. Dan sekaligus ketaatan seorang anak kepada bapak, dan ketaatan anak sekaligus ketaatan kepada sang pencipta gitu kan. Iya. Nah, kita tahu Abraham itu salah satu kalau kami dalam Islam kan meyakini sebagai nabi utusan Allah gitu kan. Ya. Abraham ini adalah orang yang berpegang teguh ya, bertauhid, tidak menyekutukan Tuhan dengan apapun gitu kan. Ya. Bahkan di dalam perjanjian lama juga di kitabnya Pak Makipos itu jelas ya, aku adalah Tuhan yang pencemburu gitu kan. Dia tuh macam tidak mau disekutukan dengan apapun gitu loh. Iya. Bahkan ditegaskan di ayat yang lain itu Tuhan itu bukanlah manusia dan segala macam itulah. Nah, secara konsep Abraham ini bertauhid, mengesahkan Tuhan gitu kan. Nah, Ya. di sini justru tetapi yang terjadi di kekristenan itu malah kok tidak mengambil pelajaran dan kisah dari Abraham itu tadi, malah orang Kristen kok malah mengadakan tuhan-tuhan lain gitu kan. Contoh misalkan Pak Makipos menuhankan anak Maria. Nah, ini sementara Abraham kan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian gitu loh. Tiba-tiba ada konsep penebusan dosa gitu kan, di kayu salib. Itu kan tertulis di kitab-kitabnya Paulus ya kan. Nah, sementara Yesus sendiri di Perjanjian Baru juga mengatakan begini. Kan ada itu ceritanya di Bible yang pernah saya baca itu, ada seorang pemuda kaya mendatangi Yesus gitu kan. Dia Ya. bertanya kepada Yesus, Ya. "Guru yang baik," kata pemuda itu, "perbuatan apa yang akan kulakukan sehingga aku memperoleh hidup yang kekal?" Kan kata pemuda itu. Apa jawab Yesus itu? "Mengapa kau katakan aku baik?" kata dia. Tidak mau dia dikatakan baik. Hanya yang satu yang baik, hanya Allah saja katanya kan. Ya. Jadi yang ditekankan sama Yesus itu yang paling fundamentalnya dulu, yang terkait konsep ketuhanannya, ya. Mengapa kau katakan baik? Hanya satu yang baik, selain daripada Allah saja kata dia. Baru disebut yang keduanya, jangan kamu membunuh kata Yesus kan. Ya. Jangan berzina, jangan membuat patung dan segala macam gitu kan. Ya. Terus apa jawab murid itu, pemuda itu? Semua telah kulakukan guru katanya. Apalagi yang kurang? Ya, jadi Yesus menjawab, jikalau engkau ingin sempurna kata Yesus, pergilah dan juallah segala harta milikmu dan berikan kepada fakir miskin. Dan ini apa yang diajarkan oleh Yesus ini sejalan dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa dalam Al-Quran gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi ya Pak Makipos di sini justru malah menuhankan Yesus. Ya ini gimana gitu. Jadi apa namanya, dari sini aja kita bisa melihat bahwasanya Pak Makipos ini tidak mengambil pelajaran yang benar dari kisah Abraham itu tadi. Jadi gimana ini? Iya kan, bukan hanya Nabi Isa yang di Al-Quran itu aja dengan yang diajarkan tapi yang juga yang diajarkan oleh Musa kan menurut orang Israel sampai hari ini kan seperti itu. Dikiranya dengan Taurat yang dilaksanakan secara peraturan-peraturan atau perintah-perintah atau dalam istilah Alkitab LAI terjemahan lama secara syariat dikiranya sudah benar dia. Padahal menurut Yesus ya jual seluruh hartamu kan seperti itu dikatakan. Artinya harus lepas dari keinginan daging, keinginan manusia. Artinya belum tentu seandainya dia mau menjual
lalu melapor kepada Yesus, belum tentu uangnya itu di apa. Ya mungkin ya bangun gerejamu, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi dia tidak mau patuh, kan begitu. Jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Seperti itu. Artinya di situ artinya ya cinta uang ada di ayat apa, cinta uang adalah akar segala kejahatan di Timotius itu. Ya, itulah akar segala kejahatan. Itu harus dibuang dulu, cinta uang. Nah, jangan terikat oleh uang, itu sebenarnya. Dan Tuhan pun seandainya dia mau menuruti itu belum tentu. Dan tidak mungkinlah Tuhan itu membuat terlantar. Karena yang seperti itu banyak apa? Dipanggil seperti itu, disuruh jual semua, banyak pendeta yang seperti itu. Dan betul-betul menderita. Gitu. Walaupun tidak langsung dia yang menjual, tetapi Tuhan mengizinkan hancur semuanya usahanya itu. Itulah cara memanggil Tuhan. Caranya Tuhan memanggil. Sehingga pada saat dia pendeta nanti sudah lepas bersih dari roh cinta akan uang yang merupakan akar segala kejahatan. Seperti itu. Yang intinya itu adalah ya syariatnya itu jangan, kan sudah dikatakan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tetapi cara pelaksanaannya bukan sistem syariat. Itu ada di suratan Roma 7, Roma pasal 7 itu. Sistemnya bukan sistem syariat. Haram halal itu karena sistem syariat itu adalah untuk anak kecil sebelum akil balik. Itu dijelaskan di Galatia itu. Bukan di Aditya ya, bukan di Aditya. Di Galatia. Surat Galatia. Suratnya Paulus. Ya, itu suratnya pun. Jadi gini Bapak Kipos. Ya. Tadi kan konteksnya ayat yang saya bawa tadi kan seorang pemuda bertanya toh. Ya. Guru kata dia kan, perbuatan apa yang harus kuperbuat kata dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Bang Kipos sepakat tidak memperoleh hidup yang kekal ini adalah masuk surga? Sepakat tidak? Iya, ya. Nah, ya betul kan? Nah, makanya yang pertama dijawab sama Yesus itu bukan datanglah kemari dan jualah segala hartamu dan berikan kepada orang miskin. Itu malah opsi yang terakhir yang diucapkan oleh Yesus. Tapi yang pertama itu apa? Yang paling penting itu terkait konsep ketuhanannya. Mengapa kau katakan aku baik? Kata dia. Dia tidak mau dikatakan dia baik. Ya, engkau hanya satu yang baik kata dia. Ya, yakni bapaknya itu tadi gitu kan. Itu diluruskan dulu sama Yesus. Nah, kalau sampai ini sebenarnya kan hukum Taurat yang diulang oleh Yesus gitu kan. Iya. Nah, misalkan di dalam 10 perintah hukum Taurat itu, kalau konsep yang hukum yang tertingginya itu, hukum yang pertamanya ini salah, maka yang hukum kedua, ketiga sampai 10 itu ya akan gugur dengan sendirinya gitu loh, ya kan? Kenapa? Orang ateis saja bisa melakukan loh hukum kedua sampai ke 10-nya itu kan. Orang ateis juga ada yang baik ya, mereka juga tidak berzina itu ada. Mereka tidak membunuh itu ada. Mereka memberi hartanya kepada orang itu ada ya. Mereka tidak membuat patung ada. Pertanyaannya, orang ateis ini kan gugur di hukum yang tertinggi, hukum terutama nih. Apakah bisa dikatakan dia masuk surga? Kan tidak. Betul nggak? Nah, jadi itu yang ditekankan oleh Yesus. Kalau hukum pertama sudah benar, maka insya Allah hukum-hukum yang berikut juga akan benar, gitu kan? Makanya kata dia, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah kedua orang tuamu, gitu kan? Jangan membuat patung segala macam. Dan yang kelima, puncaknya keimanan tertinggi itu disuruh jual harta yang kalian miliki untuk membantu fakir miskin. Dan itu selaras dengan ayat Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah 178 itu? Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke timur dan ke barat, kata Allah. Melainkan kebijakan itu ialah, ini poinnya ya, orang yang beriman kepada Allah. Konsep ketuhanan dulu yang diluruskan. Terus yang kedua, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, ya, dan miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, ya kan, yang jangan berkata dusta tadi kan,
sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan dan selanjutnya. Jadi risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu sama semua sebenarnya gitu loh. Tetapi manusia inilah yang menjadikan itu bengkok, kan gitu. Ya. Padahal Yesus jelas-jelas mengatakan di kitab Perjanjian Baru itu kan, Ya. jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, kata dia. Ya. Tapi otakmu akan dihilangkan dari kitab Taurat ya. Sebelum langit dan bumi ini lenyap. Sampai detik ini langit belum lenyap gitu loh. Ya. Tiba-tiba ada surat dari Mr. P kan. Hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan. Itu kan ada surat dia itu. Saya rasa Pak Makipos tahu lah. Pak Makipos kan seorang evangelis ya. Pasti tahu lah. Iya, tahu. Nah, ini gimana nih? Iya. Ya, silakan. Jadi seperti itu kan ngapain dibandingkan ke agama Islam, ke agama Yahudi aja yang sudah jelas itu, yang sudah jelas syariatnya itu dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri ketika masih di sorga kan begitu. Ketika Yesus masih di sorga. Dan ada contoh yang paling nyata. Paulus ketika dia masih Saulus namanya, ketika sebelum bertobat. Dia kan sudah pelaku hukum Taurat. Jadi Filipi sudah sangat jelas itu. Mengenai hukum Taurat saya tidak bercacat celak. Mengenai keturunan saya keturunan Benyamin, orang Yahudi asli. Nah seperti itu. Jadi tetapi tidak berkenan dia. Artinya dianggap sampah lah semua itu. Yang lalu-lalu itu. Kenapa? Karena tidak cocok dengan Yesus. Seperti itu. Dia sendiri yang mengalami. Dia yang mengalami ketika masih orang Yahudi. Yang merasa sudah benar dengan hukum-hukum syariatnya. Syariat Taurat. Tetapi dia setelah dia ditangkap. Dia langsung menyadari bahwa itu nggak ada artinya itu semua. Rupanya saya penjahat. Ya, misalnya dia tidak pernah membunuh sampai mati, tetapi menganiaya kan gitu. Datanglah ajaran Yesus di Matius 5 juga itu. Ketika waktu itu sambungannya dikatakan tidak satu iota pun. Nah, di situ dikatakan Yesus ya yang membenci saudaranya saja itu sudah membunuh di dalam hati. Ya, demikian juga berzina. Menginginkannya saja sudah berzina di dalam hati. Itulah orang Yahudi sampai hari ini tidak mampu melaksanakan secara roh, artinya tuntunan Roh Kudus. Itu artinya lebih tajam dari syariat-syariat ini. Artinya dengan sistem syariat Taurat itu tidak ada apa-apanya. Artinya di Roma pasal di Roma pasal 9 kalau nggak salah itu ya. Ada dikatakan artinya Pak Makipos ini memahami bahwasanya hukum Taurat Musa ini sudah dibatalkan sama Paulus gitu kan? Tidak. Sistemnya saya baca dulu lah apa ini. Biar saya buka dulu ya. Iya. Ya nggak apa-apa, sambil saya mau pindah ke depan ini, soalnya dalam kamar ini panas sekali. Oke, lanjut. Ya. Ini saya buka dulu yang Efesus 2 ayat 15 ya, di terjemahan lama lah, lebih jelas ini. Efesus 2. Sesudah dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syariatnya, itu terjemahan lama ya, supaya dijadikannya di dalam dirinya kedua pihak itu satu manusia yang baharu dengan mengadakan perdamaian itu. Jadi dengan syariatnya, dengan terjemahan lain ada lagi lebih apa ini ya. Sebentar. Untuk orang Kristen ini perlu di apa juga itu? Ya, yang perlu yang nggak pernah sekolah minggu ini. Dengan melenyapkannya, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah, itu yang dikatakan syariat tadi di terjemahan lama. Di dalam dogma ya, orang Kristen pun masih banyak pakai dogma, berdasarkan dogma, artinya tidak berdasarkan hati nurani, artinya Roh Kudus lah.
Jadi saya bacakan dulu Roma. Di mana ini dirubah sistemnya ya, sistem yang dirubah. Bukan hukumnya tidak ada dibatalkan satu pun, tapi sistem yang dirubah, sistem pelaksanaannya, bukan sistem syariat itu, tapi sistem roh. Roma pasal 7 ayat 6 ya. 6. Ya, jadi yang dirubah itu bukan syariat tapi sistem rohnya ya. Sistem pelaksanaan hukum Taurat itu yang dirombak. Nah, tetapi sekarang kita sudah terlepas dari hukum Taurat itu. Artinya sistem syariat itu, sedang kita sudah mati lepas terjemahan lama ini ya. Terjemahan baru lebih bagus tata bahasanya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, ayat 6. Ya saya mulai ayat 5 lah saya bacakan. Tetapi waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Itu akhirnya kalau dengan sistem itu berakhir kepada maut, kematian rohani ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia. Artinya mati bagi hukum Taurat itu artinya waktu dibaptis lah, mati di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus ya, yang mengurung kita ya. Jadi ini hukum Taurat ini, dari sini hukum Taurat adalah ya dikurung supaya anak-anak Israel itu jangan menyimpang, dibikin peraturan, di penjara itu sebenarnya. Sebelum akil balik, setelah akil balik baru dimerdekakan, bebas dia. Bebas memaknai sendiri. Artinya sebelum akil balik tidak boleh mengartikan, pokoknya harus. Contohnya sunat kulit katan itu. Tidak boleh protes itu orang Israel. Kenapa? Apa hubungannya dengan keselamatan misalnya? Tidak boleh, pokoknya laksanakan, sudah. Kalau tidak dilaksanakan mati. Seperti itu. Itulah hukum Taurat. Tidak boleh bertanya gitu. Tetapi sesudah dibaptis boleh. Kalau tidak mengerti tidak boleh, tidak dilaksanakan. Kalau sebelum mengerti, sesudah mengerti harus dilaksanakan. Itu harus pahami dulu. Saya lanjutkan dulu ayat 6 ini ya. Mengurung kita ya, sampai di situ tadi bahwa ini penjarakan di dalam hukum Taurat anak-anak Israel sebelum akil balik. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Huruf hukum Taurat ini letterlek gitu. Contohnya babi itu ya. Kenapa tidak dimakan? Ya enggak boleh ditanya. Kenapa tidak boleh dimakan itu? Tidak boleh, orang Israel tidak boleh bertanya sebelum ada Roh Kudus itu. Akil balik di sini artinya lahir baru. Sudah menerima ajaran Kristus yang didahului oleh baptisan, didahului dengan baptisan. Jadi makanya sebelum Yesus datang sudah didahului oleh Yohanes Pembaptis. Artinya semua mempersiapkan, luruskanlah jalan bagi dia, kan itu misinya Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan untuk Yesus, yang artinya dalam arti firman ini, firman pengajaran, itu ya, arti makna dari Yesus yang adalah sang firman itu. Makna rohaninya lah, atau ya. Jadi sebelum kita menerima firman pengajaran atau firman pendewasaan, kita harus dibaptis dulu. Seperti itu, baru kita bisa mengerti. Ya sebelum itu misalnya anak-anak Kristen lah, yang sama dengan anak-anak Israel, anak-anak Kristen, ya tidak boleh bertanya. Dikatakan seperti itu harus begitu. Menurut aturannya apa? Sistemnya itu sistem Taurat lah, sistem peraturan, sistem kurungan. Tidak boleh, harus tegas itu. Tidak boleh ditawar-tawar. Pokoknya hukumannya mati, menyimpang dari situ mati. Orang Israel itu dulu kalau tidak disunat mati. Itu. Melanggar firman Tuhan mati, hukum rajam. Itu. Makanya Yesus membebaskan itu, membebaskan
sanksinya itu, pelanggaran itu dibebaskan karena dibeli semua, sudah dibeli oleh Yesus semua. Yang berlaku sekarang adalah sistem saya. Sistem saya melakukan Taurat itu dengan sistem saya. Nah, itu. Jadi ada juga perbedaan di dalam Matius 12, perbedaan pemahaman Israel dengan pemahaman Yesus tentang hukum Taurat itu. Yang ditonjolkan di situ adalah hari Sabat, begitu kan? Jadi yang dilaksanakan Yesus di situ, di Matius 12 itu, dengan Matius 9 juga ada, yang dilaksanakan Yesus di situ melaksanakan hukum Taurat dengan hati nurani. Artinya menolong orang sakit dulu, supaya orang sakit itu bisa merayakan hari Sabat. Artinya Sabat itu dalam arti pengertian, bukan nama hari. Merayakan perhentian, merasakan perhentian yang sesungguhnya, harus disembuhkan dulu. Padahal menurut hukum yang dikatakan dari Matius 7 tadi, Roma pasal 7 ayat 6 itu, yang dilaksanakan Yesus itu adalah pelanggaran terhadap huruf-huruf hukum Taurat, yang letterlek. Makanya Yesus dikriminalisasi, dipersalahkan di situ. Maka jawaban Yesus salah satu, kalau ada dombamu yang masuk ke jurang, selamatkanlah dahulu itu, karena tidak ada gunanya kamu duduk manis di bait Allah ini dengan merayakan Sabat. Artinya tidak akan merasakan perhentian sesungguhnya kalau dombamu itu tidak ditolong dulu. Nah, itulah artinya. Jadi harus jelas dia maknanya, harus kita mengerti benar, dan kita tidak akan mengerti hukum Taurat ini kalau tidak ada Roh Kudus. Dan itulah makanya terjadi perdebatan antara di Indonesia, ini ya, Muslim dengan Kristen lah. Muslim yang bersyariat, Kristen yang dengan sistem roh. Sebagian sudah menggunakan sistem roh, walaupun masih banyak Kristen yang masih memahami cara pemahaman Alkitabnya itu masih syariat juga. Masih bersyariat juga, artinya dogma tadi di Efesus 2 ayat 15 tadi. Ya. Dogma dalam terjemahan ILT ya, Indonesia Literal Translation, ditambahkan di situ dogma. Masih banyak orang Kristen seperti itu. Itu makanya terjadi perdebatan karena yang bersyariat ini yang belum ada Roh Kudus, yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak akan mengerti ajaran Yesus. Ajaran sesungguhnya itu Yesus itu bukan di keempat Injil ini, justru yang ditulis oleh rasul-rasul ini, mulai dari Roma lah, yang tidak akan bisa dimengerti tanpa Roh Kudus. Roma, Korintus dan seterusnya sampai Wahyu. Itu tidak akan dimengerti dengan benar tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus. Dan itulah terjadi perdebatan terus, karena satu orang Kristennya yang aktif di media sosial ini bersyariat juga. Artinya syariat dengan syariat ini, yang syariatnya Islam lebih cocok dengan apa? Dengan syariatnya Yahudi. Gitu. Tapi orang Kristen tidak tahu bahwa orang Yahudi yang sudah asli menerima syariatnya itu asli dari Tuhan, dari Yesus sendiri waktu masih di sorga. Tetapi mereka sudah merasa itu sempurna. Padahal itu dilogikakan saja lah, apa sih hubungannya sunat kulit katan dengan apa? Dengan keselamatan. Tidak akan, orang Israel tidak ada yang bisa menjawab itu. Seperti Rasul Paulus, dia menganiaya tapi merasa tidak membunuh. Begitu, dianiaya jemaat itu tidak sampai mati. Akhirnya dia selamat secara hukum hurufiah, hukum Taurat. Jadi, begitu. Makanya orang Islam dengan orang Kristen samalah, yang belum menerima Roh Kudus ini, orang Kristen keturunan lah ini, ya sama-sama tidak mengerti ajaran Yesus sesungguhnya. Sama, makanya berdebat terus. Akhirnya saling menyerang. Orang Kristen habis-habisan membongkar Al-Quran.
Orang Muslim juga begitu, secara letterlek, tapi akhirnya yang seharusnya misalnya yang porno-porno dibukai orang Muslim, orang Kristen tidak bisa menjelaskan. Seperti Kidung Agung misalnya, banyak yang porno-porno di situ. Orang Kristen yang belum ada Roh Kudus tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya berdebat terus. Tapi ya nggak apa-apa. Banyak yang sekolah minggu juga ini kayaknya. Ya, jadi gini, saya katakan sedikit ya. Tadi kan Pak Makibas mengatakan orang Yahudi memiliki syariat sendiri gitu kan. Orang Islam juga syariatnya sama dengan syariat orang Yahudi gitu kan. Syariat itu kan artinya nggak sama. Ya, syariat itu kan secara umum itu apa ya? Hukum. Seluruh hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah itu namanya syariat gitu kan. Iya. Nah, orang-orang Yahudi mereka menjalankan syariat Nabi Musa gitu kan. Nah, sementara orang Kristen justru mengingkari atau tidak menjalankan syariat itu sama sekali kan gitu. Contoh misalkan ya. Syariat Nabi Musa itu jangan ada padamu ilah-ilah lain atau sembah-sembah lain. Nah, orang Kristen ini malah mengatakan sembah-sembah lain. Berarti kan nggak sama kan? Terus yang kedua, sebentar dulu. Orang Yahudi juga punya syariat ini kan. Ditahan dulu. Gitu kan. Ditahan dulu sebentar. Ya, jadi orang Kristen tidak memahami syariat Musa menurut pemahaman orang Islam. Ya, itu kita harus bawahi. Makanya saya setuju itu. Menurut pemahaman orang Islam itu. Karena jadi gini. Oh ya, silakan. Iya, karena menurut pemahaman saya orang Kristen melaksanakan itu semua, tidak ada yang dilanggar satupun, gitu. Banyak yang dilanggar sama orang Kristen itu. Iya, hanya sistemnya yang sistemnya. Artinya begini, kan ada juga misalnya mengenai apa yang dilanggar, contohnya. Supaya saya gampang menjawabnya, menjelaskannya. Apa contohnya yang dilanggar oleh orang Kristen dari syariatnya orang Yahudi? Apa itu? Banyak itu, hampir semua itu hukum Taurat itu. Nah itu karena sama-sama dengan orang Islam kan, sama-sama bersyariat, hukum-hukum lah. Artinya syariat itu kan hanya peraturan, haram halal, gitu aja. Hanya itu apanya? Hanya itu ya, itu tadi kan 10 hukum Taurat tadi kan. Banyak yang dilanggar oleh orang Kristen. Misalkan di dalam Keluaran 20 nomor 3. Di situ dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Kristen ini hukum yang tertinggi atau hukum terutama ini gugur ya. Karena kalian Tuhannya Yesus kan gitu. Oh enggak. Allah lain itu kan. Terus yang kedua, yang disebut Allah itu kan sudah ikut Yesus di dalamnya. Mana ada itu dalam syariat Musa itu menuhankan Yesus, nggak ada. Terus yang kedua, tidak disebut namanya, tetapi Allah yang dimaksud oleh Musa itu mulai Kejadian 1 ayat 1 ada Yesus di dalamnya. Walaupun hanya karena tidak disebut nama. Ada Yesusnya. Gimana? Nah, di Perjanjian Lama itu ada Yesusnya itu di ayat berapa? Versi buka. Karena saya ini sudah khatam Bible loh. Ya kan? Iya. Tapi gini maksudnya artinya iya. Kan di Yohanes 1 ayat 1 kan sudah disebutkan Yesus itu ada sejak pada mulanya waktu penciptaan. Ada. Sudah kita buka Yohanes 1 nomor 1 ya. Ini Pak Makibos ini mengeksegesi saja ini. Bukan lah. Coba kita buka ya. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 nomor 1 kan? Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada Yesus jadi Tuhan di situ. Ya kan? Kalau memang Bapak Kimpos mengatakan Yesus itu adalah firman, berarti gunung-gunung dan langit juga itu Tuhan dong. Karena di dalam kitab Kejadian juga berfirmanlah Tuhan, gitu kan? Jadilah langit dan bumi jadi kan? Itu enggak, yang juga. Kita bisa dikatakan langit dan bumi adalah Tuhan juga, akan nggak bisa juga dong. Enggak seperti itu. Artinya yang ditulis di sini tidak seperti yang Anda pahami yang artinya sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bukan perkataan loh. Tapi firman yang di ayat-ayat yang lain banyak perkataan gitu.
Tapi khusus di ayat ini berarti bukan beda firman perkataan. Yohanes sama firman yang lain. Tapi di sini adalah pribadi dia, pribadi. Ada sesosok yang disebut Sang Firman. Nama ini, nama. Nama kalau disebut nama kan ada pribadi di dalamnya. Itu kan maunya Pak Makipos seperti itu. Karena Pak Makipos Tidak. pokoknya Tidak. biar bagaimanapun harus bereksegesis. Pokoknya Yesus itu jadi Tuhan kan gitu. Oh enggak. Iya kan? Enggak lah. Karena saya kan sudah mempelajari bahasa aslinya adalah Sang Firman Hologos. Tapi kalau disebut Tuhan berfirman bukan Hologos bahasa aslinya, beda dia. Ini adalah nama dia. Nama yang Iya, bernama firman. Logos. Ya firman itu kan logos kan perkataan gitu kan. Betul ya? Bukan. Perkataan itu rema dia bahasa aslinya. Tapi ini strong numbernya ini ya komponennya itu logos itu firman, perkataan, ya perkataanku, firmanku, perkataan, pemberitaan, firmannya, kabar, firmanmu, ya itu definisinya loh. Nah definisinya itu maskulin dia ya, sesuatu yang dikatakan, ya, contoh, perkataan, firman, ajaran. Jadi itu maksudnya definisinya gitu loh, logos itu. Nah, Enggak seperti kalau itu begitu sebenarnya. Pak Makipos tarik ke Yesus, berarti Yesus juga ciptaan dong, kan sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain gitu kan. Kita ambil contoh di dalam Kejadian 1 nomor 1, ya. Ini firman juga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Terus ayat 2-nya, bumi belum berbentuk kosong belum ditambahkan dan selanjutnya. Ayat 3-nya berfirmanlah. Ini firman ini. Ya iya. Firmanlah Allah, jadi Coba lihatlah. Gitu. Lihatlah di situ logos apa enggak di sini? Oh gitu. Iya. Bentar. Bukan itu, sudah bukan itu. Amar di situ. Ya Amar. Iya. Berfirman. Ya. Berarti firman itu telah jadi terang gitu kan. Berarti terang juga Tuhan dong. Kalau kita mengikuti tafsiran dari si Pak Makipos terkait Yohanes nomor 1 tadi kan. Iya, Yohanes 1 kan logos tadi dibilang, logos itu. Oh gitu. Iya. Ya. Makanya Ya, bukan bukan begini. Kenapa di Kejadian itu berfirman itu Amar? Itu kan ditranslate dari bahasa Ibrani kan gitu. Nah sementara logos itu diterjemahkan ke firman kan dari bahasa Yunani. Jadi kan ada yang salah di situ loh. Oh enggak. Nah, Amar itu bahasa Ibrani, logosnya bahasa Yunani kan gitu. Translate ke bahasa Indonesia sama-sama firman kan gitu. Iya, dicarilah kata-kata berfirman di Perjanjian Baru untuk bandingannya. Oh iya, firman baru. Cari sajalah kata-kata firman di dalam Perjanjian Baru. Oh gitu. Logos apa enggak? Oh gitu. Lagian dalam apanya kan, dalam bahasanya kan, tulisannya kan hologos. Artinya di situ kan ada ada kata tambahan, kata sandang. Kata tambahan itu. Artinya sudah sebutan untuk sang. Makanya lebih terjemah bukan firman sebenarnya, Sang Firman lebih tepat dia. Sama dengan sang debater lah. tapi ini kalau ya nggak apa-apa, santai aja. Tapi kalau saya cari ini dalam Perjanjian Baru itu enggak ada narasi berfirman itu. Enggak ada saya lihat. Banyak kan. Ini rata-rata di Perjanjian Lama semua ini. Iya. Firman Tuhan. Bisa dicari aja firman Tuhan semua. Artinya tidak ada di situ. Ada beberapa lah, kalau nggak salah itu saya belum pernah hitung ya, karena saya tidak tahu caranya bagaimana cara menghitung yang hologos di Alkitab ini semua, gitu. Nggak ada di Perjanjian Barunya itu kan yang Pak Makipos carikan berfirman tadi kan? Iya kan banyak. Asalnya firman. Banyak lah. Nggak ada di Perjanjian Baru itu, yang ada itu firman. Kalau berfirman itu nggak ada saya jumpai. Ya kan, ya kalau firman itu ada memang di Yohanes 1 nomor 1 tadi kan, pada mulanya adalah firman gitu kan. Tapi kalau kita ketik kata kunci di Alkitab terdahulu berfirman itu muncul di Old Testament semua gitu. Ya karena memang
hukum Torah ini kan, kitab Torah ini kan dari 5 kitab atau 4 ya. Banyak di sini Matius 1. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan 5 kitab, itu kan kitab yang diterima Musa di Gunung Sinai gitu kan. Jadi bagaimana mungkin hukum Taurat yang diterima Musa dari Tuhan kok bisa di Perjanjian Baru malah terutama di surat Paulus dikatakan ini perjanjian yang tidak mungkin bisa diaplikasikan atau dijalankan oleh manusia gitu. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah mungkin Tuhan itu menurunkan syariatnya atau aturannya sementara manusia itu tidak akan mampu menjalankan? Apakah Tuhan ini tidak maha tahu gitu loh? Ini kan aneh gitu loh, ya kan? Bukan. Makanya di Perjanjian Baru itu semuanya pokoknya sudah dirangkum menjadi satu ajaran kasih kan gitu. Makanya teman-teman Kristen sekarang kan banyak yang pelihara kulub gitu kan. Kalau di Perjanjian Lama babi haram, kan ada itu kan di Imamat itu kan, Ya. walaupun diganti menjadi babi hutan gitu, tapi kan tetap diembat juga kan gitu. Iya. Di Perjanjian Lama onta haram kan. Nah, Tapi kita nggak ke situ larinya. Tadi Pak Aditya pun sudah nggak jujur ini mengatakan kata firman dicari bahasa Indonesia dulu lah. Bahasa Indonesia dulu ada dicari kata-kata firman di Perjanjian Baru sebanyak-banyaknya di sini. kalau firman di Perjanjian Baru itu ada, Iya. berfirman yang nggak ada. Tapi ditambah awalan itu yang nggak ada. Kalau di Perjanjian, makanya coba saya ketik ya berfirman, ya. Ini saya ketik di Alkitab Sabda Web ya. Iya. Nah, itu yang muncul di Perjanjian Lama semua. Kejadian, Mazmur, ya kan? Katakanlah, Tawarik. karena itu kan sudah menjelaskan yang di Perjanjian Lama kan yang langsung dia Tuhan berfirman Perjanjian Lama. Kalau di gini, Bapak Kipos, kalau di Perjanjian Baru itu beda lagi redaksinya atau narasinya gini dia, redaksinya ya. Difirmankan, Misalkan. firman banyak sekali situ. Bukan gini. Kita ambil di surat Paulus di Roma gitu kan. Ini redaksinya atau narasinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Nah, ini surat Roma dia yang nulis, dia pula yang mengangkat dirinya jadi rasul kan gitu. Jadi beda kalau di Perjanjian Lama itu berfirmanlah Tuhan begini begono gitu kan. Kalau di sini enggak, kalau di Perjanjian Baru enggak. Iya. Dari Paulus hamba Kristus, dia redaksinya. Masa itu dikatakan firman Tuhan itu? Mana melantik itu aduh udah lain itu Paulus itu dilantik oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, ada itu di Kisah Rasul pelantikannya. Dia dilantik menjadi rasul di situ dan dipilih oleh Yesus langsung. Begitu. Di mana Paulus yang akan jadi rasul sama Yesus itu di mana ayatnya? Yang ketemu sinar itu ya? Dipilih untuk menjadi rasulnya gitu. Dipilih oleh Yesus. Ayat berapa? Tidak disebutkan. Ya waktu Paulus bertobat itulah. Kisah Di ayat berapa dulu? Itu Pak Kipos garang-garang. ya di Kisah Rasul kan di situ ceritanya itu. Artinya setelah dia bertobat, bertemulah dia. Setelah diutus oleh ditetapkan oleh Yesus lah. Dia oleh ya waktu dia Bagaimana Paulus mau ditetapkan sampai itu ketemunya enggak, dia enggak sejaman hidupnya. Bagaimana garang-garang baik. di Kisah Rasul itu kan Kisah Rasul 22 sama Kisah Rasul 9 itu ya. Ya. Ya, coba kita buka Kisah Rasul ya. Saya ini belum pernah baca nih, Pak Kipos ini. Bohong ini. Masa nggak pernah baca? Udah bolak-balik itu. Jangan bohong Kisah lah. Rasul berapa? 22. Kisah Rasul 9 dulu lah. Nah, 9 ya. Ini Pak Kipos ini main akrobat aja. Nomor berapa? Ya mulai ayat 1. Oh, ini satu perkop nih. Saulus bertobat. Ini yang nulis Kisah Para Rasul siapa? Paulus ya, bukan ya? Lukas. Oh, Lukas ya. Ya. Di poinnya di ayat mana gitu? Soalnya masa satu perikop saya disuruh baca.
Tidak ada di sini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus yang mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kemana pun dia menghadap Imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis yang Damsyik. Ayat 5. Baik jika ia menemukan laki-laki. Ini dia mau disidang, ini dia ini. Iya. Iya, pada saat dia mau melancarkan kejahatannya, ya kira itu langsung ditangkap dia. Gitu. Oh, itu ada dua versi. Yang 94 itu ya. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Orang Sabar dulu. Pak, yang Ini kan agak lucu sebenarnya. Ayat 5 ya. Mengatakan Paulus, murid Paulus. Udah berjuta-juta kali disebut Paulus. Ngapain Ya, ini kan lagi? Ini kan ceritanya ya, ini kan cerita ayat yang Bapak Kepes bawa. Ini kan ceritanya Paulus ini lagi berjalan-jalan ke Damsyik nih ceritanya. Ya gitu kan. Ya. Tapi Yesus ini kan sedang nggak ada ya kan. Nah, tiba-tiba muncul sinar dari atas gitu kan. Ya. Kan begitu ceritanya kan. Nah, di ayat 9 titik bagi 5-nya ini jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Sudah Tuhan nanya pula dia kan. Ya. Jawab lagi, aku Yesus yang kau aniaya itu katanya ya. Iya. Aduh sebentar dulu, ada notifikasi nih, sebentar dulu. Sebentar, notifikasi 15 menit, live ini akan berakhir. Oh ya bentar. Oh. Nah, jadi gini di ayat keempatnya ini yang asik ya. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya. Tetapi di ayat lain juga ada mengatakan dia melihat dan tidak mendengar suaranya. Bentar dulu, saya verifikasi dulu ya. Nah, sudah. Ya, sudah. Nah, ini kan ceritanya itu Yesus Paulus bertemu Yesus dalam bentuk sinar kan gitu. Tapi kan tidak pernah bertemu langsung kan? Ya. Betul ya? Yesusnya udah di sorga. Karena memang antara Paulus dengan Yesus ini kan nggak hidup zaman mereka, ya kan? Mana masih lah. Ya. Ini Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan karena mereka mendengar. Ini ya. Ini ada yang bertentangan di sini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Ini saya buka ayat yang lain ya, bentar ya. Yang satu yang mendengar tapi tidak melihat, yang satu yang melihat tapi mendengar. Tetap. Melihat, bentar saya buka dulu ya, melihat. Udah masuk ke materi ya, ini kan? Ya. Udah masuk ke materi polemik kan? Ya, kan ada dua ayat di situ. Nah, ini. Sebentar, Kisah Para Rasul. Maka termasuk teman perjalanan mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Ini ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 versus Kisah Para Rasul. Sebentar dulu ya. Mana tadi? Bisa ini Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Nah. Ulangan masjid. Ada upaya tidak di mana ya? Tentunya semua itu tidak batas dengan ditahan. Dan ayat berapa itu Bang Kipos? Lawan dari Kisah Para Rasul kan, kalau Kisah Para Rasul itu kan mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun gitu kan. 22. Nah, sebentar di ayat lainnya itu mereka tidak mendengar tapi melihat. Sebentar ya. Iya. Kebalikannya, mereka tidak melihat tapi mendengar. Dulu pernah saya catat dan ini karena selama saya nggak debat itu ya dan saya simpan. Mereka mendengar. Ini Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Coba Bapak Kipas buka.
Sudah dibuka Bapak Kipos? Ya. Jadi Kisah Para Rasul 22 nomor 9 Tersus ya. Kisah Para Rasul ini yang mana tadi? Aduh, bentar ya. 7 ayat 9. Oh iya, 9 nomor 7, 9 nomor 7. Nah, itu bagaimana Bapak Kipos ya? Di dalam Kisah Para Rasul nomor 7 itu mereka mendengar suara itu, perhatikan baik ya, mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Ya, sementara di 22 nomor 9, dan mereka yang menyertai aku, kata dia, memang melihat saya itu tetapi suara dia tidak berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Ini yang benar gitu dari kedua ayat ini. Satunya melihat tidak mendengar, yang satu mendengar tapi tidak melihat. Ini dalam satu kitab loh. Iya. Satu kitab. Kok bisa, ya mohon maaf ya, kok bisa kontradiksi gini? Ini gimana nih Bapak Kipos? Yang satu kan, yang di pasal 9 itu kan si Lukas yang mengatakan. Yang di sini Paulus berbicara sesuai dengan judulnya ini. Nah, ini yang benar Lukas sama Paulus ini kan gitu. Jadi begini, apanya kan tidak ada yang apa di sini. Kan Paulus juga melihat cahaya itu kan dalam keadaan buta dengan mata rohani, begitu. Ya, tetapi kesaksian ini apa namanya? Dua ayat yang berbeda gitu loh. Yang benar yang mana? Itu terserah lah. Mau yang benar ini 97 atau 229. Yang benar yang mana gitu loh, ya. Yang Kisah Para Rasul 22 nomor 9 itu, dan mereka yang menyertai aku, perhatikan baik ya, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, ya, cahaya dilihat sama dia, tetapi suara dia tidak berkata kepada, tidak mereka dengar, ya. Di sini melihat dan tidak melihat, ya, melihat dan tidak mendengar di 229-nya. Sementara di 97-nya itu, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka mendengar suara itu gitu loh, ya. Tetapi tidak melihat seorang pun, ya. Di sini mendengar tidak melihat, yang di dua-duanya melihat tidak mendengar. Nah, ini yang benar yang mana? Ini salah satu ayat yang membuat teman saya itu mualaf. Iya, kalau soal itu kan yang temannya itu, yang pasti Paulus tidak mungkin melihat suara itu, melihat cahaya itu, karena dia langsung buta, gitu. Tetapi dia tahu bahwa yang membuat dia buta itu cahaya itu. Gitu. Ya, karena dia buta itu kan sudah mata rohani, dan orang-orang normal pun kalau mau melihat Yesus atau ada penglihatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu, mata jasmani harus ditutup supaya jangan terganggu, ditutuplah itu. Kalau Bapak Kipos ini dikit-dikit rohani. Iya, kan di situ tadi perbedaannya. Rohani, sekarang melihat rohani, nanti dapatnya surga-surgaan loh. Gimana? Iya, artinya begini. Jadi kalau ada yang berbeda seperti ini, ya, yang kesaksian Paulus sendirilah di pasal 22 itu yang benar. Oh, berarti yang Kisah Para Rasul 9 nomor 7 salah berarti gitu. Ya. Soalnya yang 22 nomor 9 yang benar katanya. Karena ini dalam satu kitab loh. Karena Lukas itu menulis ulang, kan gitu, dikumpulkan dari catatan orang, seperti itu cara dia. Apakah Pak Kipos akan mengatakan Lukas ini menulisnya dalam keadaan mabuk? Bagaimana saya tapi salah gitu loh, gimana? Pak Aditya yang dalam keadaan mabuk mengomentari. Iya. Kan yang agak saya kritis di sini, dalam satu kitab, ya kan, sama-sama di Kisah Para Rasul gitu loh. Kok bisa kontradiksi gitu kan? Di 97 mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat gitu kan. Nah sebentar di kitab yang sama masih di Kisah Para Rasul,
dan mereka yang menyertai itu memang melihat cahaya itu, tetapi suaranya tidak terdengar gitu loh. Ini satu kitab gitu loh, kok bisa kontradiksi? Iya. Aduh, ini Karena yang di sini kan yang diceritakan itu kesaksiannya Rasul Paulus langsung yang di pasal 22. Di kisah Rasul pasal 9 itu Lukas itu hanya menuliskan. Artinya kan seperti ini. Yang di pasal 22 ini Paulus itu sudah pasti benar. Dan memang kalau melihat cahaya itu ya karena dia buta kan begitu. Dan teman-temannya itu tidak buta melihat cahaya, dan suara ini hanya untuk Paulus, kan tidak mungkin salah. berarti kalau gitu yang benar yang 97-nya Bapak Kipos, bukan yang 29-nya. Yang dua-dua lah. Kalau Karena itu kan apa? Yang judulnya itu kan Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Itu Paulus ini yang berbicara langsung, dan secara logikanya pun ya teman-temannya itulah yang membenarkan cahaya itu ada, karena Paulus sendiri tidak melihat karena dia sudah langsung buta. Kalaupun dia lihat cahaya itu hanya dalam keadaan mata rohani. Karena dia sudah kalau orang yang ini Bapak Kipos, kalau orang yang misalkan ini ilustrasi, kalau orang yang menjadi tersangka ya, dia mengaku melihat tetapi tidak mendengar. Sementara ada saksi lain yang mengatakan dia mendengar tapi tidak melihat. Ini kesaksian siapa yang kuat ini? Sementara yang Pak Kipos ini terkesan justru membela tersangka gitu loh. Tapi saksi diabaikan. kan Sementara dari tidak saksi bisa lah. pihak ketiga ini yang kuat katanya kan gitu. Kan tidak bisa dianalogikan dengan itu, karena yang menuliskan ini pun adalah Lukas, dan yang menemani Saulus pun waktu itu tidak ada bersaksi di situ. Oh gitu. Di ayat 9 itu tidak ada. Jadi itu Apakah kemungkinan besar Lukas itu salah info yang diterima, kan Lukas itu kan mengumpulkan, tidak menerima langsung. Si Lukas ini khusus dia berbeda dia dengan penulis yang lain. Yang lain itu menerima langsung. Menerima wahyu. Tapi Lukas itu menuliskan dari mengatakan yang nulis Lukas gitu kan. Iya. Nah, kisah para rasul 9 nomor 7 dengan kisah para rasul 22 nomor 9 ini kan bertentangan gitu kan. Ya. Nah, justru sini muncul pertanyaan. Kan teman-teman Kristen ini kan sering mengklaim, kalau pendeta-pendeta gitu kan dibimbing oleh Roh Kudus gitu loh. Masa sekelas Matius saja ini Roh Kudusnya nggak berpihak gitu. Kan katanya dibimbing Roh Kudus, ini Roh Kudusnya tidak bekerja atau gimana ini? Sampai terjadi kontradiksi kayak gitu. Gimana nih? Oh, enggak, dia waktu menulis itu berarti dia salah nulis, bisa saja. Karena gitu, salah nulis. Ya, karena dia mengumpulkan tulisan orang. Kalau dia salah nulis berarti Roh Kudus tidak menyertai dia, gitu ya. Kalau orang jadi Roh Kudus kan pasti gagal lah, betul nggak? Pak, masa dalam satu kitab kontradiksi berarti Roh Kudus nggak bekerja gitu, ya kan? Ya, bisa saja waktu saat menulis itu kan menuliskan tulisan orang begitu. Itu Bapak Kipos, ada yang itu Aiwana Bio. Ya, naiklah. Kau jelaskan itu ya. Ini Bapak Kipos ini sudah mengatakan Matius ini tidak dibimbing Roh Kudus. Naiklah, bantu Bapak Kipos ini. Naikkanlah. Naiklah, bantu Bapak Kipos ini. Gimana? Ya, apa ini? Aiwana ini Kristen apa Islam? Kristen dong, Kristen. Bukan Katolik ya? Kristen. Ya, Katolik Kristen, juga ya. itu Kristen. Baik. Kalau Bapak Kipos ini Kristen juga di sana nih, Protestan. Ya, Ini, Bang, saya Bapak- Kristen Muhammadiyah. Pembahasannya begini. Tadi kan Bapak Kipos itu Lagi bahas apa nih, Bang? Ya, ini yang kita bahas. Tadi kan Bapak Kipos itu membawa kisah para rasul 9 nomor 7. Coba dibuka dulu, Bang, biar gak gagal.
Kisah para Rasul 9 nomor 7 ya. Ya. Gimana bang? Jaringan, Bang, jaringan. Situ bisa buka Bible nggak? Ya. Bisa ya. Dibacain aja bang. Kalau bisa. Ya. Ini gimana nih Pak Kipos ini kan nggak pernah bergereja dia nih. Bible nggak punya di rumah. Ini gimana nih? Aduh. Halo bang. Nggak jelas, satu HP mungkin lah. Jaringan. Ya, Satu dua tiga jelas kok suara saya. Ya, coba Bang Aiwana buka Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Coba dibuka. Udah? Suaraku jelas kan? Jelas suaranya bro, jelas. Oh, Ya, tapi coba dibuka Kisah Para Rasul. Ya. nggak jelas suara abang. Aduh, biarku naik, biarku ini ya, pakai kamera ini kali ya. Iya, silakan bang. Udah jelas, udah sedikit jelas. Ini gimana nih Pak Kipas di jemaatnya ini apa namanya tidak pernah baca Bible ini kayaknya, nggak pernah bawa Bible dia. Aduh, gitu aja pengen masuk surga ini. Bible aja nggak pernah dibaca, kacau. Daripada bersyariat tapi tidak jelas mau kemana. Aduh, kacau itu. Udah bang, udah. Bentar, sabar. Ini saya ini pakai dua kakak ini. Ini akun satu ini Pak Aditya. Kok bisa dua gini? Iya. Oh iya, saya ini kan orang hebat. Oh iya. Satu akun 2 HP gitu ya. Iya. Ini kan, ini saya baca ya. Ini Kisah Para Rasul 9 ya. Nomor 7. Ini kita baca ya. Jelas nggak suaraku? Aduh, ini Jelas. dengar apa enggak, Bang? Dengar. Bisa dengar nggak? Jaringan kayaknya bang. Aduh, udahlah kalau gitu. Turun dulu ya bang, jaringan. Ya. Nanti naik kalau misalkan udah bagus jaringannya. Oh iya. Jimat dulu gua bang. Siap. Jadi kalian ini harus sekolah minggu lah. Jangan sampai kalian ini nggak sekolah minggu ini ya. Nanti dimarahin sama Pak Kipos nanti. Enggak, sebenarnya gini apanya. Ya sayang kali kok ditanya lagi padahal di bawah sudah ditulis nggak kontrak itu gitu. Nah, padahal di atas itu masih ditanya gitu. Seharusnya kan tinggal menjawab aja. Gak usah nanya lagi. Iya, kita harusnya dia langsung jawab tadi kan. seharusnya langsung menjawab aja tadi. Karena kita sudah berapa kali kan? Udah 3 kali mungkin 3 kali baca kan? Ya betul. Iya. Ini dulu di YouTube itu gara-gara saya bawa pertanyaan ini loh. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 versus Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Itu ada narasumber besar, saya lupa nama dulu di YouTube itu. Sudah mualaf sekarang orangnya. Beliau mengatakan mualaf itu gara-gara ayat ini. Ah, yang benar lah. Mana mungkin itu? Iya. Iya. Ada sudah mualaf ya, gara-gara ini ayat ini. Dia itu iya juga, masa satu kitab berarti makanya dia langsung mualaf. Betul itu. Iya, Siapa nanti kalau namanya, ketahuan lupa dia, nanti kalau Pak Aditya sudah jadi murtadin, ya hubungi dia lah ya, biar balik lagi ya. Nah, bagaimana saya mau jadi murtadin? Bapak Kipos saja nggak bisa mematahkan argumen saya, gitu kan? Loh, Jangan yang ini. mana? Yang mana? Kan sudah jelas saya jawab. Dengan apa? Karena Lukas itu kan hanya menuliskan dari apa yang diterimanya dari orang lain, dikumpulkannya. Ya. Dan yang menulis tulisan-tulisan itu kan banyak kitab itu yang tidak dikanonkan. Artinya tidak semua yang tidak dikanonkan itu adalah Injil palsu. Tidak semua. Karena banyak juga yang mirip Kisah Para Rasul itu ada dua kitab itu. Dan
dan yang mengetahui bahwa dia benar-benar tidak menyimpang dari Alkitab, tetapi tidak diajarkan dalam 3 gereja, Alexandria, Roma, dan Antioquia gitu. Harus komplit ketiga gereja ini mengajarkan baru diakui. Itu walaupun bukan Injil palsu itu waktu kanonisasi itu. Dan jumlahnya ada 300-an kitab yang tidak dikanonkan itu. Kenapa itu tidak sampai dikanonkan? Karena ada kriterianya kan ada 6 poin itu kriteria kanonisasi itu. Salah satunya yang pertama mungkin nggak saya ingat semua. Tapi yang pertama penulisnya harus hidup waktu rasul-rasul ke-12 murid itu masih hidup ya penulisnya. Masih hidup waktu rasul itu dan mempunyai hubungan dekat dengan rasul yang kedua. Dan yang ketiga adalah diakui di 3 gereja mula-mula Alexandria, Antioquia dan Roma. Itu ketiga gereja itu mula-mula. Dan yang keempat itu tidak boleh mengajarkan dongeng. Dan yang kelima pokoknya 6 lah itu. Mungkin yang lain itu tidak saya hafal lah, tapi bisa saya buka. Oh gitu. Ya, 6 kriterianya itu. Makanya kemungkinan besar kisah para rasul ini benar semua katanya. Dan kitab Wahyu pun ada yang mirip Wahyu. Dan benar semua tulisannya itu, tidak ada yang salah. Tetapi karena tidak diajarkan di ketiga gereja ini secara keseluruhan. Mungkin hanya diajarkan di Alexandria. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kim wabarakatuh. pasti Islam atau Kristen Bang Kim? Beliau ini pendeta. Kristen. Oh, Ya, sebentar dulu Bang Pangeran. Ini Bang Kipos, ini Bang Pangeran, ini sama Aditya ini salah satu orang yang siap dimurtadkan juga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, begitu Bang Kipos. Ya, silakan Bang Pangeran. Apa yang ingin disampaikan? Bang ini pendeta ya Bang ya? Evangelis lah, tapi ya memang pendeta kalau Gini loh Bang, ya. gini loh Bang, di dalam Kristen tuh jalan keselamatan tuh siapa Bang? Yesus ya Bang? Ya udah jelas disebut seperti itu. Yesus ya Bang? Ya. Oh. Coba Bang baca ini dulu Bang pendeta. Gimana? Jalan keselamatan itu kan Yesus kan Bang? Di dalam Kristen kan Bang? Betul? Jalan keselamatan sebenarnya melalui penebusan oleh Yesus. Itu sebenarnya. Iya, jadi jalan keselamatannya Yesus ya Bang? Ya. Oke, besarkan aku Bang Hos. Halo Bang Hos, besarkan dulu Bang Hos. Yang mana? Ayat berapa? Oke ya, coba dipindahkan dulu Bang, judulnya Bang. Ya, di sini kan Bang Maki, apa kata Yesus Bang? Jikalau kamu mengasihi aku, Abang kan mengasihi dia kan? Ya. Kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Ya, Abang harus ikutin. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, kata Yesus. Ya. Ya, jadi abang harus mengikuti dia, ya. Ya. Lalu supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, Bang. Jadi Bang, sabar ya Bang, ya. Jadi Yesus mengatakan kalau dia bukan penolong selama-lamanya. Gitu loh. Siapa penolong selama-lamanya itu? Yaitu Al-Qur'an, Bang. Ya, di sini di dalam Al-Qur'an dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Lalu gini loh Bang, Al-Quran Bang, ya kan kata Yesus tadi akan diberikan penolong lain selama-lamanya. Gitu loh. Al-Quran dan Nabi Muhammad. Al-Quran lah dulu Bang. Kalau Nabi Muhammad kan itu sampai selama-lamanya sampai akhir. Kita bahas Al-Quran Bang, keselamatan ya.
Jadi di sini Al-Quran itu bang dari abad ke-7 sampai saat ini dia masih kekal dan abadi bang. Seperti kata Yesus tadi, dia akan memberikan penolong lain yang untuk kamu selama-lamanya, gitu loh. Sedangkan Yesus kan tidak kekal dan tidak abadi bang, tidak ada lagi dunia ini, cuma cita-citanya dia di surga. Tetapi pada faktanya kan dia nggak ada lagi dunia ini, gitu loh bang. Jadi pertanyaannya bang, kalau bukan Al-Quran yang selama-lamanya itu menurut Yesus, siapa bang keselamatan itu bang, selain daripada Al-Quran bang? Silakan bang. Ya, kan firman, ada firman kan itu, penyertai selama-lamanya. Nggak ada firman situ bang, kita baca ya bang. Kita baca pakai kata ya bang. Kita ulang ya bang. Ya. Jikalau Pak Maki, ya Pak apa namanya? Pak Makin pos. Pak Ya. Hakim, Pak Kim. Pak Kin, jikalau Pak Makin mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, Pak Maki. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus meminta kepada Bapaknya agar Pak Maki diberikan penolong yang lain. Jadi Yesus itu bukan seorang penolong. Ya, dia penolong untuk Bani Israel saja. Makanya ketika dia mau mati, dia minta kepada bapaknya untuk memberikan penolong yang lain. Tadi kan di dalam Al-Quran kan bang, bahwasanya Al-Quran itu adalah penolong jalan keselamatan. Oke ya bang, kan bantah nih bahwasanya bukan Al-Quran. Menurut abang siapa lagi bang selain Al-Quran yang penolong lain itu bang, jalan keselamatan itu bang? Tadi kan di dalam Al-Quran kan dia jalan keselamatan kan bang? Ya. Ya kan? Coba abang tunjukkan yang lain itu. Abang kan nggak percaya nih kalau Al-Quran atau Nabi Muhammad adalah penolong lain itu. Abang tunjukkan loh, bang pangeran. Bukan itu loh yang dimaksud oleh Yesus, bukan Al-Quran loh. Abang nih mimpi gitu loh. Yang dimaksud oleh Yesus tuh ini loh, jalan keselamatan tuh. Dan dia masih kekal selama ini. Gitu loh bang. Coba bang silakan. Ini kan tidak berbicara jalan keselamatan kan? Artinya jangan dipaksakan lah, jangan dikait-kaitkan lah. Artinya satu topik itu kan harus jelas kita mengutip ayat itu untuk membahas sesuatu, jangan sampai keluar dari konteksnya begitu. Ya kalau seperti ini caranya, ya Pak Aditya aja yang menjawab semua. Enggak, makanya kan gini loh Bang Maki, kan di sini kan, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Bang, iya kan? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di Al-Quran kan dia mengatakan dia keselamatan juga, bahwasanya Al-Quran adalah jalan keselamatan. Kalau misalnya bukan Al-Quran, siapa kira-kira di sini Bang yang dikatakan Yesus itu Bang? Pakai dalil ya Bang, silakan Bang. Iya, di sini itu ayat itu kan penolong, menjanjikan Roh Kudus itu kan? Bukan Roh Kudus Bang, Roh kebenaran, bukan Roh Kudus Bang. Iya, Roh kebenaran itu Roh Kudus. Beda Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu beda loh Bang. Iya beda kata-katanya, tapi maknanya kan banyak sekali. Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh apa semua, Roh penghibur, Roh penolong. Roh Kudus semua kan itu. Beda-beda artinya Bang. Iya, enggak beda kan karena guru Anda kan Pak Aditya. Coba yang mengajari Anda. Ya kalau abang bilang sama, coba abang tunjukkan buktinya kalau kebenaran dan Roh Kudus itu sama gitu loh Bang. Kan pakai data kan kita kan abang, apalagi abang adalah pendeta loh Bang. Seharusnya kan abang bisa tunjukkan bahwasanya ya itu kebenaran itu Roh Kudus. Bang Pangeran ini loh datanya gitu loh Bang. Kita kan sudah dewasa loh Bang. Pakai data kan enak ngomongnya kan. Iya. Dan inilah yang dijanjikan ini digenapi dilaksanakanlah, direalisasikan di Kisah Para Rasul 2. Kan itu yang dijanjikan itu, dia naik. Dan ya kalau sebenarnya kalau yang begini-begini pertanyaan bukan ke saya sebenarnya, karena saya cara menjawabnya itu harus komprehensif dari ayat, semua menjelaskan ayat gitu loh, supaya tidak menyimpang satu ayat dengan ayat yang lain. Artinya tidak seperti itu versi saya. Jadi versi saya itu artinya untuk apa Roh Kudus dicurahkan di Kisah Para Rasul 2?
yaitu untuk menyambut kedatangan, mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Dan kalau bagaimana supaya jemaat Tuhan siap menyambut kedatangan kedua kali dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, tentunya Roh Kudus ini bekerja menunjukkan ajaran-ajaran Yesus sesungguhnya yang sampai sekarang itu belum dimengerti, dipahami oleh orang Israel. Yang tadi sudah kami bahas dengan Pak Aditya, yaitu orang Israel itu melakukan firman itu hanya sistem syariat saja, tidak mengenal Roh Kudus. Artinya supaya mengerti ajaran Yesus sesungguhnya harus ada Roh Kudus. Dan sementara supaya ada Roh Kudus harus dibaptis. Supaya dibaptis harus bertobat dulu. Seperti itu. Berarti satu rangkaian. Jadi sistematis ajaran itu. Iya. Oke, Bang. Oke. Tadi kan Abang bilang untuk kedatangan Yesus kedua kali roh kebenaran itu, Bang. Padahal di sini, ya Bang, Bang Pendeta, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa yang Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Bapa. Di sini Yesus mengatakan bukan untuk dia, tetapi kepada penolong yang lain. Iya, Roh supaya Kudus. Pak Pendeta menyertai kamu, supaya Ia menyertai Pak Pendeta selama-lamanya. Di sini bukan cerita tentang dia di masa depan, Roh Kudus. tetapi kepada yang lain, Pak Pendeta, gitu loh, Iya, Pak Pendeta. penolong yang lain kan Roh Kudus tadi saya jawab. Roh Kudus. Di mana sini bacanya Roh Kudus ya Bapak? Di sini Roh kebenaran. Nah itulah, makanya roh kebenaran jangan dibedakan. Banyak di sini sebutannya. Roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh Oke. roh Tuhan, Oke, roh Yesus, coba Abang, semuanya. Iya. coba Pak Pendeta tunjukkan datanya Roh Kudus itu adalah jalan keselamatan yang lain. Di mana datanya Bang? Kita bukakan lagi nih Bang. Aku bela lah Bang ya kan. Kusamakanlah Roh Kudus itu adalah jalan kebenaran Bang. Coba Abang tunjukkan datanya bahwasanya Roh Kudus itu adalah jalan keselamatan untuk selama-lamanya Bang. Di mana Bang kita bukakan data itu Bang? Kalau kami kan tadi pakai data ya Bang, bahwasanya Al-Quran adalah jalan keselamatan yang sampai saat ini masih ada, masih kekal dan abadi Bang. Nggak ada Coba Abang ayatnya. tunjukkan. Nggak ada ayatnya yang mengatakan Oh, Roh cuma Kudus. tolong sendiri aja ya Bang. Roh Kudus adalah jalan keselamatan. Karena Anda sudah mendikte seperti Iya, itu di mana ayatnya? jawabannya. Nggak ada. Karena Anda mendikte Nggak ada ya, jadi berarti- pertanyaan Anda mengarahkan, membatasi saya menjelaskan Alkitab. Jalan keselamatan Gini itu loh, nggak Bang. ada. Gini loh Bang Pendeta, tadi kan kami kan pakai data bahwasanya Al-Quran adalah jalan keselamatan. Lalu Abang bantah, jalan kebenaran itu adalah Roh Kudus, adalah sebagai jalan keselamatan. Berarti kan Abang punya referensi nih, bahwasanya yang dimaksud di situ bukan Al-Quran, tetapi adalah Roh Kudus. Maka Bapak sebagai tadi pembantah tadi, Bapak harus menunjukkan datanya bahwasanya ini adalah Roh Kudus. Jadi Bapak harus menunjukkan datanya bahwasanya Roh Kudus adalah jalan keselamatan yang lain yang dimaksud oleh Yesus ini, gitu loh Bang. Iya. Jadi Abang harus tunjukkan data. Dari awal Anda bertanya saja sudah salah. Tidak ada jalan keselamatan di ayat di Yohanes 14 itu. Tidak ada berbicara jalan keselamatan. Penolong lain itu apa maksudnya Bang? Penolong lain? Penolong yang lain selain Yesus. Karena dia mau naik ke surga. Untuk apa nih? Penolong lain ini untuk supaya Untuk menolong murid-muridnya. Supaya bisa melakukan firman Tuhan ini di ayat 15 itu. Iya, setelah melakukan firman Tuhan supaya masuk surga, betul? Tidak sesederhana itu jalan ceritanya. Jadi coba keselamatan untuk penolong lain untuk firman Tuhan. Habis itu manfaatnya? Melakukan firman Tuhan Iya, manfaatnya supaya layak untuk diangkat ke surga. Layak diangkat ke surga. Kalau diangkat ke surga berarti diselamatkan atau nggak diselamatkan? Ya logikanya seperti itu. Betul Bapak. Berarti di sini
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau keselamatan yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, Pak Pendeta. Jadi Yesus itu bukan jalan keselamatan. Dia udah mengatakan keselamatan itu ada di pada tempat yang lain. Ini pengakuan dia, Yohanes 14, 15, 16. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, keselamatan yang lain. Karena dia pun selesai. Dia hanya kepada Bani Israel, kepada domba-domba Bani Israel. Seperti di Yesaya 4:22. Aku diutus untuk pada domba-domba Israel. Domba-domba itu artinya Israel di Yesaya 4:22. Gitu loh. Sedangkan di sini, ya kan, karena dia sudah mau meninggal, dia sebelum dia meninggal dia memohon kepada bapaknya untuk memberikan penolong yang lain kepada pengikut-pengikutnya yang mengasihi dia, Bapak. Bapak tetap mengikuti dia. Sedangkan di sini Yesus sudah mengatakan, aku akan minta kepada Bapakku supaya kalian diberikan penolong yang lain, yaitu kebenaran. Kalau kami kan menjawab dari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah jalan keselamatan. Gitu loh. Apabila kan membantah bukan Al-Quran, seharusnya Bapak tunjukkan data. Itu bukan Al-Quran loh yang dimaksud, Pangeran. Ini loh Roh Kudus. Kita buka di Matius sekian-sekian. Roh Kudus adalah jalan keselamatan. Begitu Bapak. Itu namanya kita diskusinya enak, ada data-datanya gitu loh. Saya kan nggak ada membantah Al-Quran. Ya kalau itu yang Anda yang saya bantah itu mulai pertanyaan Anda yang mengatakan bahwa Yohanes 14 itu berbicara jalan keselamatan. Nggak ada itu. Nggak ada berbicara itu. Tadi kan tadi jawab, Bapak bilang tadi ada keselamatan. Tadi Bapak bilang nggak ada. Konteksnya kan tadi malah udah dibahas loh. Bapak mengakui yang ini untuk ke surga, supaya masuk surga. Masuk surga itu berarti kan diselamatkan. Iya, Masa masuk surga artinya nggak diselamatkan? Berarti menurut Abang, orang yang dimasukkan ke dalam surga itu berarti nggak selamat? Iya, tapi kan ini tidak berkaitan dengan jalan keselamatan itu secara sederhana seperti yang Anda tanyakan. Karena dari awal pun cara bertanya Anda dengan membawakan ayat ini sudah nggak tepat, gitu. Kok nggak tepat, Bapak? Di sini ya, kita ulang ya, Pak. Kepadamu seorang penolong yang lain. Maksud apa maksud ini penolong lain, Pak? Supaya apa dia? Roh Kudus. Supaya? Ya supaya bisa hidup di dunia ini dengan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ayat 15 itu. Iya, supaya apa? Hidup ini supaya? Supaya tidak selamat. menyimpang dari firman Tuhan ayat 15 itu. Supaya tidak selamat. Ya enggak. Ya seperti itulah. Harus Iya, supaya tidak selamat atau supaya selamat? Ya selamat, supaya selamat lah. Tapi bukan. Kan betul, Pak. Apalagi bukan gini. Tapi tidak sesederhana itu jalan keselamatan. Kan Oke, Bapak lah, Pak Pendeta yang ngomong ya. Bapak jawab ya. Di sini dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam arti apa nih? Penolong yang lain ini berarti untuk apa nih? Untuk supaya mereka bertahan hidup tidak menyimpang dari firman Tuhan yang di ayat 15 itu, gitu. Iya, kalau dia bertahan hidup supaya selamat atau nggak selamat? Supaya tidak gugur, karena mereka sudah selamat. Tidak mati. Itu bukan tidak Ya, gugur, tidak gugur dengan keselamatannya. Keselamatan juga, Abang jawab juga, Pak Pendeta. Iya, artinya mereka mengikuti Yesus saja sudah selamat. Begitu. Tapi supaya tidak ada di sini, Pak Pendeta, di sini loh Yesus mengatakan dia meminta kepada Bapa supaya diberikan penolong yang lain, keselamatan yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jangan seperti itulah. Ya seperti itu cara Anda membahas Alkitab Anda. Ya jangan dibikinlah cara seperti itu. Karena kitab kami itu lengkap dengan konteksnya, lengkap dengan sistematikanya mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua berurutan semuanya.
Artinya kalau cara bertanya Anda itu ngutip-ngutip ayat, ngutip-ngutip topik, dan Anda jalan keselamatan yang lain, mana ada disebut jalan keselamatan yang lain di situ? Penolong yang supaya lain. ia ini kepadamu seorang penolong yang lain atau keselamatan yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak bilang tadi kan bukan Ada tentang keselamatan yang keselamatan. lain di situ, makanya dibuang dulu apa yang ada di pikiran Anda mengenai Al-Quran. Oke. Gitu. Penolong yang lainnya apa nih bang? Kita balik lagi situ bang. Apa ini maksud dengan penolong yang lain nih? Roh Kudus. Roh Kudus. Di mana datanya Roh Kudus adalah kebenaran yang lain? Di mana datanya? Roh kebenaran, kan itu roh dia. Iya, Roh kebenaran ini siapa bang? Roh Kudus. Tunjukkan datanya Pak. Roh Kudus adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran Pak. Di mana kita buka data itu Pak? Bahwasanya Roh Kudus untuk jalan keselamatan. Di mana Pak datanya? Nggak ada yang Nggak mengatakan. ada. Yang mengatakan seperti Kenapa itu yang tidak nggak? ada. Bapak kenapa menyalahkan aku yang pakai data? Bapak yang nggak pakai data, Bapak benar? Harus dibenarkan, sedangkan aku pakai data harus Bapak salahkan. Oke. Kenapa aku menunjukkan data, Anda Bapak katakan- mengatakan itu salah, sedangkan Bapak tidak pakai data, harus kami benarkan. Oh, tunjukkanlah pertanyaan Anda bahwa pertanyaan Anda itu benar. Di mana disebut di kitab itu bahwa Roh Kudus adalah jalan keselamatan yang lain. Roh Iya, kebenaran di mana Roh Kudus itu sama lain? Coba di mana? nggak ada karena bahasa Anda Ya udah makanya. sudah menyimpang dari ayat ini. Roh jalan keselamatan tidak ada di kitab yang Anda baca ini, di ayat itu. Tidak ada tertulis di situ jalan keselamatan. Oke. Kita balik lagi ya Pak. Di sini arti seorang penolong yang lain itu apa? Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa maksud ayat ini? Coba. Ya, udahlah dulu ya. Saya mau pergi nih. Pak, permisi Pak Aditya ya. Ya karena pertanyaan Anda nggak normal, di pikiran Anda sudah ada Al-Quran, itu nggak normal lagi. Tidak ada tulisan jalan keselamatan di situ. Iya. Jadi menurut Bapak, iya.